Seorang remaja lelaki berusia 14 tahun harus rela dieksekusi mati atas tuduhan tanpa bukti. Simak terus videonya. Pada tahun 1944, bocah berusia 14 tahun yang bernama George Stinney Jr. harus rela dihukum mati menggunakan kursi listrik, guys, dengan tuduhan dia membunuh 2 orang gadis kecil yang berkulit putih. Hal ini berawal ketika dia tinggal di salah satu tempat di mana pada saat itu orang berkulit putih dan berkulit hitam itu dipisahkan oleh rel kereta. Nah, keluarga George Stinney Jr. tinggal di rumah perusahaan sampai mereka harus dipaksa pindah setelah ayahnya George dipecat dari pabrik penggilingan kayu lokal, guys. Alasan ayahnya dipecat karena putranya dituduh membunuh 2 orang gadis kecil yang berkulit putih. Menurut dokumen pengadilan 24 Maret 1944, Betty Juni Binnicker yang berusia 11 tahun dan Mary Emma Thomas yang berusia 8 tahun sedang mengendarai sepeda di daerah Alclough. Lalu kedua gadis itu bertemu dengan George Stinney Jr. Lalu mereka berhenti dan bertanya kepada George, "Di manakah kami bisa menemukan maypops?" Istilah lain dari bunga di daerah itu. Nah, di situ terakhir kalinya 2 gadis itu terlihat masih hidup. Nah, pada hari itu juga 2 gadis ini dinyatakan hilang. Mereka nggak pulang-pulang ke rumahnya, guys. Nah, guys, dari kejadian 2 gadis itu yang nggak pulang-pulang, sontak langsung membuat warga resah dan mendorong mereka untuk mencari kedua gadis itu. Nah, guys, jadi ayahnya si Stinney Jr. ini juga menjadi tim pencari si 2 gadis tersebut. That better not be Terry interrupting supper again. No, I'll get rid of him. Polly, is everything all right? George, I'm sorry to bother you, but everybody's out here looking for some kids gone missing. Bahkan tidak sampai pagi berikutnya, 2 gadis cilik ini udah ditemukan, guys, oleh mereka. Dengan kondisi mereka yang betul-betul kepalanya tuh pecah gitu lah, guys. Ya gimana ya, tengkoraknya itu kayak udah seolah-olah dipukuli beberapa kali gitu. Nah, gak lama kemudian 2 gadis itu diotopsi, guys. Petugas tersebut memutuskan bahwa 2 gadis tersebut telah dipukuli memakai benda tumpul, sehingga kepalanya itu beberapa kali dipukul dengan objek semacam palu, sehingga kepalanya benar-benar rusak, guys. Gak lama kemudian, petugas penegak hukum langsung mendatangi rumah George Stinney Jr. Hal ini karena kesaksian bahwa terakhir kali George Stinney Jr. bersama 2 gadis tersebut, guys. Hello there. Is your daddy home? No, sir. Yeah, he works up at the Alderman Mill, yeah? George, right? The one I told him about those 2 little girls yesterday? Yes, sir. Dari situ George ditangkap dan diborgol lalu dibawa ke penjara Sumter County. Trouble, young man. Lalu dia diinterogasi dengan kondisi pintu dikunci. Bahkan dia diinterogasi berjam-jam tanpa saksi, tanpa pengacara. Bahkan dia benar-benar gak didampingi gitu, guys. Namun menurut polisi tersebut, George telah mengaku bahwasannya dia membunuh 2 gadis tersebut. And I'm hoping you can help us. May I see my mom?
How old are you, George? 14. 14. I remember when I was 14. Practically thought I was a man. Setelah rencananya ingin berhubungan seks dengan kedua gadis tersebut, lalu gagal. Sebulan setelah pembunuhan, persidangan George pun dimulai di ruang sidang Clarendon County. Members of the jury, you've heard a number of testimonies and been instructed to weigh the evidence carefully. In the case of the state of South Carolina versus George Stinney Jr., have you reached a verdict? Seorang pengacara pembela yang bernama Charles Plowden ditunjuk pengadilan untuk Georgie. Namun pengacara tersebut hanya bisa melakukan sedikit hal untuk membela kliennya. We have, Your Honor. And what say you? We, the jury, find George Junior Stinney Jr. guilty on all accounts. The court thanks you for your service. Setelah persidangan 2 jam, Plowden pun gagal memanggil saksi, bahkan dia tidak bisa memberi bukti apapun. Bukti yang paling signifikan yang ditujukan terhadap George adalah pengakuannya yang dituduhkan, tanpa ada catatan tertulis dari George yang mengaku bahwa ia yang membunuh 2 gadis tersebut. Nah, setelah musyawarah 10 menit, juri yang berkulit putih ini memutuskan bahwa George memang bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Dan pada hari itu juga, hakim memvonis George untuk dihukum mati di atas kursi listrik, guys. Was both brutal and malicious. I hereby sentence you to death by electrocution in accordance with South Carolina state law. Nah, pada 16 Juni 1944, George Stinney Jr. masuk ke ruangan eksekusi di Lembaga Permasyarakatan Carolina Selatan, Kolombia, dengan Alkitab di bawahnya. Dari situ, George dibawa ke kursi listrik ukuran dewasa, di mana dia diikat. Sebuah topeng yang terlalu besar diletakkan di wajahnya. Ketika para pejabat menyalakan saklar, sekitar 2400 volt melonjak melalui tubuh George, yang mana hal itu menyebabkan topeng tersebut terlepas, guys. Setelah 2 guncangan listrik lagi, semuanya berakhir. Nah guys, bahkan pada waktu itu George harus duduk di atas tumpukan buku yang sehingga ia bisa mencapai helm tersebut, ya helm listrik gitu ya guys ya. Karena emang kalau nggak pakai buku mungkin nggak nyampe gitu ya guys ya. Nah sebetulnya inilah yang gue maksud, karena George ini masih terlalu kecil untuk dihukum mati loh guys. Karena emang kursi itu untuk ukuran dewasa. Dan ketika saklar dinyalakan, guncangannya itu sangat merobohkan tubuhnya, sampai dia bercucuran banyak air mata di wajahnya, guys. Setelah 4 menit kemudian, setelah beres dieksekusi, George dinyatakan meninggal pada pukul 7:30 pagi, guys. Eksekusi dilakukan pada 83 hari setelah kedua korban tersebut ditemukan tewas. Tapi keyakinan pembunuhan terbalik, guys. Keyakinan pembunuhan tingkat pertama George diajukan pada tahun 2014, guys. Saudara-saudara George mengklaim bahwa pengakuan George ini seolah-olah dipaksa oleh polisi, guys. Saat itu, George memiliki alibi atau berita yang tidak benar. Nah guys, jadi pada saat itu
si George ini nggak sendiri. Dia sama si Amy. Siapa si Amy ini? Adiknya si George. Mereka juga mencatat bahwa pria bernama Wilford Johnny Hunter mengatakan bahwa George Tinney Jr. menolak dikatakan telah membunuh Benicia dan Thames. Jadi si Wilford ini mengaku sebagai teman satu sel si George waktu di Sumter Country. Setelah 1 tahun pertimbangan, pada 17 Desember 2014, hakim membatalkan keyakinan pembunuhan tingkat pertama George. Ia mengatakan hukumannya terlalu kejam dan tidak biasa. Nah, ia menulis bahwa ada pelanggaran proses prosedural terhadap terdakwa yang mencemarkan tuntutannya. Dari situ, saudara-saudara si George Tinney Jr. ini sangat gembira mengetahui bahwa saudaranya telah dibebaskan setelah 70 tahun, guys. Pada 17 Desember 2014, secara anumerta, George dinyatakan tidak bersalah, guys. 70 tahun setelah hukuman matinya. Nah guys, jadi itulah singkat cerita dari George Tinney Jr., bocah yang berumur 14 tahun, yang dihukum mati, dituduh membunuh. Lalu 70 tahun kemudian, baru terungkap bahwa dia tidak bersalah. Oh my god, kasihan ya. Dan segitu dulu video kali ini dari gue. Buat kalian jangan lupa subscribe guys. And see you in the next one. Peace.